Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haikal Marsado Mahzus, kelas 5 dari SDN 1 tahunan. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Benny si Kelinci dan Pembelajaran Berharganya, karya Tricia Margareta. Di sebuah hutan yang lebat dan damai dan tersembunyi di balik gunung dan sungai, hiduplah berbagai macam hewan yang hidup berdampingan. Salah satunya seekor kelinci muda bernama Benny. Benny terkenal karena kecepatannya berlari. Tiap pagi ia melompat ke sana dan ke sini, berlatih lari cepat dari satu pohon ke pohon lain. Tidak ada hewan di hutan yang mampu menyaingi kecepatannya. Ia pun menjadi sombong. Untuk apa kau belajar dan menulis? Aku bisa lari lebih cepat dari bayangan sendiri, katanya setiap kali ibunya menyuruhnya belajar. Ibunya adalah kelinci yang bijaksana. Ia mencoba membujuk Benny agar mau belajar. Namun Benny selalu saja punya alasan. Belajar itu membosankan. Aku tak perlu tahu siapapun wortel merah. Aku cuma mau makan wortel, kata Benny sambil menggigit wortel kesukaannya. Pada suatu sore yang cerah, saat angin bertiup lembut dan matahari mulai condong ke barat, datanglah seekor burung hantu tua berambut di datang hutan. Ia merupakan salah satu guru besar di sekolah ternama. Ia membawa karung besar berisi buku-buku. Ia lalu membuka kelas belajar gratis di bawah pohon beringin tua. Ayo anak-anak, mari membaca, ayo. Buku adalah jendela dunia, katanya dengan suara lantang untuk menarik perhatian para hewan di sekitar hutan. Siapa yang rajin membaca akan tahu banyak hal yang bisa membantu dalam hidup. Ungkapnya secara yakin, membuat para anak-anak hewan di hutan penasaran akan kalimat tersebut. Anak-anak hewan pun berdatangan. Ada Siriko, yaitu seekor rakun yang penasaran akan segala hal. Ada Mia si monyet kecil yang suka menggambar, dan Pandu si kura-kura yang lambat tapi telaten. Mereka mulai belajar membaca, menulis, menggambar peta, dan mengenal tanaman obat. Benny tentu saja tidak tertarik. Ia justru mulai tertawa ke mereka. Hahaha, kalian lucu. Hutan ini cukup luas untuk berlari-lari. Bukan duduk di bawah pohon sambil membaca buku yang aneh itu, ejaknya sambil berlalu pergi dari tempat tersebut. Namun setelah hari-hari berlalu, Benny mulai menyadari sesuatu. Riko si rakun itu bisa membuat jembatan kecil dari ranting. Mia si monyet bisa menggambar arah mata angin. Dan Pandu si kura-kura tahu cara membuat salep dari daun-daunan untuk luka dan obat-obatan herbal. Mereka semua tampak lebih pintar dan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Meski lambat, Pandu bisa menunjukkan arah pulang saat tersesat. Meski kecil, Mia bisa membuat rencana perjalanan. Suatu malam, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita. Angin kencang bertiup, hus, hus, dan awan hitam menyelimuti hutan. Hutan menjadi gelap gulita. Badai besar datang tanpa peringatan. Hujan mengguyur, petir menyambar, duar, dan air sungai meluap. Rumah-rumah kecil para hewan mulai terendam. Benny mulai panik. Ia sedang mencapai lubang rumahnya di bawah tanah. Ia mencoba melompat keluar, tapi angin terlalu kuat. Ia tak tahu kemana harus pergi. Ia belum pernah membaca peta. Ia tak tahu arah utara maupun selatan. Ia pun kebingungan. Saat itulah Riko, Mia, dan Pandu datang bawa rakit dari batang pisang dan tali pohon. Cepat naik, Benny. Kami akan mengevakuasi hewan-hewan ke bukit tinggi. Di sana aman, kata Riko. Benny dengan cepat melompat ke atas rakit. Di sepanjang perjalanan, ia melihat bagaimana teman-temannya menggunakan ilmu yang mereka pelajari dari Bapak Budi. Mia membaca peta yang digambar sendiri. Pandu menyelamatkan anak tupai dengan membalik luka mereka. Riko mengatur arah rakit agar tidak terbawa arus. Setelah malam yang panjang dan menegangkan, mereka tiba di bukit tinggi.
sana, mereka membuat tenda darurat, memasak sup dari bahan-bahan yang dikumpulkan, dan menghibur hewan-hewan kecil yang ketakutan. Benny hanya duduk diam merenung. Entah mengapa ia merasa malu. Selama ini ia menganggap belajar itu membuang waktu. Padahal ilmu dari belajarlah yang menyelamatkan mereka semua. Keesokan harinya, saat matahari terbit dan pelan-pelan muncul di langit, Benny mendekati Pak Budi yang sedang membersihkan buku-bukunya yang basah. "Bapak, bolehkah aku belajar bersama teman-teman?" Tanya Benny pelan, sedikit takut untuk mengutarakannya. Pak Budi pun tersenyum lebar. "Tentu, Benny, tak ada kata terlambat untuk belajar." Sejak hari itu, Benny menjadi murid paling rajin. Ia belajar membaca, berhitung, menulis, mengenal tanaman obat, dan bahkan mulai menulis cerita sendiri. Ia masih pelari tercepat, tapi kini ia juga dikenal sebagai kelinci terpintar. Teman-temannya bangga padanya, dan hutan pun menjadi tempat yang lebih baik dan penuh ilmu. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.